2040-1065 akan mempresentasikan makalah mengenai manajemen risiko terhadap pembiayaan pada bank syariah. 1. Pengertian risiko pembiayaan dan cakupannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan karena kegagalan bank dalam mengelola risiko dapat menimbulkan risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko bunga, suku bunga, penurunan aset dan lainnya. Menurut PBI nomor 13/23/2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko pembiayaan mencakup akad berbasis utang seperti akad qardul hasan, jual beli muajal, jual beli salam, di mana risiko yang terjadi debitur mengalami kondisi di mana ia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan bank. Selain itu juga mencangkup ketidakmampuan debitur membayar cicilan pokok keuntungan yang seharusnya diterima bank sesuai perjanjian di awal. 2. Urgensi manajemen risiko pembiayaan. Buruknya proses seleksi yang dilakukan dapat mengakibatkan bank mengalami risiko salah pilih, di mana bank tidak mampu membedakan profil risiko dan debitur akan menolak debitur yang sesungguhnya dan sebaliknya menerima debitur yang kurang baik. Kondisi ini dalam jangka panjang akan menyebabkan portofolio bank diisi oleh debitur dengan tingkat risiko yang tinggi. Berbeda halnya dengan menargetkan manajemen risiko yang tepat selama proses seleksi debitur dan dalam penempatan harga yang berdasarkan profil risiko debitur. Dengan penerapan manajemen risiko, bank akan memudahkan mengenali risiko tersebut dan mentransformasikannya menjadi peluang serta keunggulan kompetitif dalam bersaing di pasar. Menurut aturan Basel dan PBI nomor 13/23/PBI/2011, tingkat risiko yang dihadapi bank akan dikaitkan dengan kecukupan modal. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko suatu bank, maka semakin banyak modal yang harus disetor dan dicadangkan. Akibatnya, kemampuan bank dalam menyalurkan dana semakin kecil. Dalam jangka panjang, profitabilitas bank akan menurun. Sebaliknya, jika bank mampu menguasai metode alat ukur risiko yang dihadapinya, kemungkinan mereka dapat mengukur risiko lebih cepat sehingga jumlah modal yang harus dicadangkan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Asnah dari Lokal Pesya 5B akan mempresentasikan tentang profil risiko pembiayaan pada Islam. Jadi, di dalam profil risiko pembiayaan pada bank Islam ini terdapat 2 poin besar. Yang pertama yaitu karakteristik debitur. Dalam ketentuan laporan bank syariah yang dikeluarkan oleh BI, yaitu lampiran SE nomor 5/31 DSM pada tanggal 1 Desember 2003, debitur dikelompokkan menjadi 2, yaitu UKM dan bukan UKM. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, komposisi debitur bank Islam didominasi oleh sektor UKM. Komposisi ini sebenarnya menunjukkan sisi positif bank Islam, yakni keberpihakannya kepada sektor real, terutama UKM. Saat ini, BI sedang mengempanyekan peningkatan kontribusi perbankan dalam pembiayaan ke sektor UKM melalui Link X program, seperti skema channeling, executing, atau joint financing. Jadi, salah satu risiko di dalam pembiayaan ke sektor UKM yaitu UKM belum memiliki format laporan keuangan yang baku, serta UKM belum memiliki pengalaman manajerial dalam pengelolaan bisnis. Adapun poin yang kedua yaitu karakteristik akad pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya, Bank Islam Syariah tidak diperkenankan adanya hambatan manfaat atau tambahan keuntungan yang dipersyaratkan dalam pengembalian utang. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan skema kredit. Namun, dalam praktik perbankan Islam di Indonesia, istisna menggunakan bentuk jual beli muajal. Dalam jual beli muajal, penjual menyerahkan objek jual belinya pada saat akad dan pembeli menunda pembayarannya. Adapun kelompok akad pembiayaan selanjutnya yaitu akad pembiayaan berbasis ekuitas atau syirkoh. Bank Islam melakukan penyertaan modal kepada bisnis yang dijalankan debitur. Kelompok
Kelompok akad pembiayaan yang terakhir adalah pembiayaan berbasis jual beli, seperti murabahah, salam, ijarah, dan lain-lain. Jadi, realisasi bagi hasil pada akad-akad syirkah, yakni mudarabah dan musyarakah, sangat fleksibel mengikuti dinamika pasar. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor penentu risiko pembiayaan. Faktor penentu risiko pembiayaan ada 5. Yang pertama, akad kardul hasan, termasuk kategori tolong-menolong murni, di mana bank tidak boleh memungut keuntungan dalam bentuk dan alasan apapun. Risiko yang ditimbulkan dari akad ini, yang pertama, bank salah menilai kemampuan membayar debitur, yang kedua, debitur mengalami gagal bayar, dan yang ketiga, nilai aset yang diagungkan berbeda dengan harga di pasar. Yang kedua, jual beli muajal. Pada jual beli ini, bank selaku penjual telah memiliki barang pada waktu kontrak. Risikonya yang pertama, rusaknya barang sebelum diserahkan kepada debitur. Yang kedua, turunnya harga barang di pasar setelah bank membeli sehingga debitur membatalkan perjanjian. Yang ketiga, risiko penambahan biaya akibat penundaan pengiriman. Yang ketiga, jual beli salam, banyak diterapkan pada hasil produksi pertanian. Risiko dari akad ini yang pertama, karena harga komoditas telah dibayar di awal, debitur mungkin mengalami gagal bayar setelah menerima pembayarannya. Yang kedua, dalam kasus multi komoditas dan pengiriman, mungkin terjadi perdebatan terkait harga, kualitas, dan kuantitas barang. Dan yang ketiga, pengiriman barang yang tidak sesuai atau rusak. Berikutnya yang keempat, jual beli istisnak. Istisnak yang diterapkan di bank syariah yaitu istisnak paralel yang melibatkan 3 pihak, yaitu bank, nasabah, dan produsen. Risiko yang ditimbulkan dari akad ini yang pertama, dalam istisnak paralel, bank bukan pemilik material yang digunakan oleh developer, sehingga jika terjadi wan prestasi, bank tidak mempunyai hak klaim atas aset tersebut. Yang kedua, risiko pengiriman, di mana bank tidak dapat menyelesaikan produksi akibat keterlambatan dari pihak subkontraktor. Yang kelima yaitu akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Risikonya yang pertama, bank telah membeli aset yang dipilih nasabah, namun nasabah kemudian menolak aset tersebut untuk dijadikan aset sewa. Yang kedua, debitur mengalami gagal bayar dalam kontrak sewa. Selanjutnya yaitu terkait pengelolaan risiko pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan, bank akan menempuh cara yang tidak akan merugikan bank dan juga nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Adapun tahapan dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah penerima fasilitas ada 4. Yang pertama, tahap analisis, yaitu bank melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh si nasabah. Yang kedua, tahap dokumentasi, di mana bank membuat perjanjian pembiayaan dan juga pengikatan agunan. Yang ketiga, tahap pengamanan dan pengawasan. Setelah bank memberikan pembiayaan, bank akan melakukan monitoring kepada nasabah tersebut. Dan yang keempat yaitu tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan. Ada kalanya pembiayaan yang diberikan ini termasuk kepada kategori bermasalah, sehingga bank akan berusaha untuk memulihkan kondisi tersebut. Bank syariah pada dasarnya menentukan layak atau tidaknya suatu pembiayaan berdasarkan analisis 5C, yaitu yang pertama karakter, di mana bank menilai karakter si nasabah terkait itikadnya dalam membayar kewajiban kepada bank. Yang kedua, kapasitas, yaitu kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, kapital, yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh si nasabah. Yang keempat yaitu kondisi, di mana kondisi si nasabah yang dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kelima yaitu kolateral, yaitu aset yang dijadikan nasabah sebagai agunan.